Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Cabang Subang akan memaparkan sekaligus mempresentasikan hasil laporan dashboard data kesehatan dengan judul Tren Kasus HIV atau AIDS di Kabupaten Subang tahun 2025. Perkenalkan, saya Zakia Robiatu Zahro selaku moderator sekaligus penyaji visualisasi dashboard pada bagian bar chart. Selanjutnya, ada presentator pertama yaitu Windana Syaul Fitri, yang kedua Nurdiani Putri Pratama, presentator kedua Nurdiani Putri Pratama, presentator ketiga Rizka Sri Rahayu, presentator keempat Salsabila Ramadhani, presentator kelima Puspa Endah, dan presentator keenam Novita Sari. Kepada presentator pertama, Windana Syaul, saya persilahkan untuk memaparkan materi dari tren kasus HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk menjawab ini. Data laporan dari hasil akhir tren kasus HIV atau AIDS Kota Subang tahun 2025, jumlah variabel 6 variabel, kecamatan, variabel keempat jumlah khusus, variabel kelima kelompok usia, variabel keenam pencegahan resiko. Definisi masalah dan data wrangling, HIV Human Immunodeficiency Virus menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama atas pemaparan materi terkait tren kasus HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Selanjutnya, pemaparan materi oleh presentator kedua yaitu Nurdiani Putri Pratama. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan saat proses data wrangling. Pada proses ini beberapa tahapan penting untuk memastikan kualitas data. Yang pertama yaitu menghapus data duplikat atau data kembar dengan tujuan agar tidak menimbulkan kebingungan saat analisis. Yang kedua, menangani missing value. Data yang hilang agar dataset tetap konsisten dan dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, melakukan standarisasi format data dengan tujuan untuk menjaga keseragaman. Yang keempat, mencegah data berdasarkan usia serta proporsi melebihi digunakan meskipun bantuan lagi kepada Terima kasih kepada presentator kedua yaitu Nurdiani Putri Pratama yang telah memaparkan materi terkait langkah yang digunakan pada laporan akhir tren kasus HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Rizka Sri Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis data. Hasil analisis data menunjukkan hingga Juli 2025 di Kabupaten Subang menghadapi tantangan kesehatan ditemukan di wilayah Pusaka Negara, Pamanuka, Katoksi, Ciasem, dan Pagaden, di mana mayoritas penderita berada pada usia produktif 15 hingga 49 tahun.
Peningkatan kasus ini terutama dipicu oleh perilaku seksual beresiko dan rendahnya kesadaran akan praktik seks yang diperparah oleh tingginya mobilitas penduduk di pusat ekonomi serta penggunaan jarum suntik tidak steril. Untuk menekankan angka tersebut, pemerintah melalui pendidikan luas HIV gratis serta penguatan distribusi ARV agar penanggulangan dapat berjalan lebih efektif berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga yaitu Rizka Sri Rahayu yang telah memaparkan terkait hasil analisis data dari tren HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Selanjutnya, pemaparan materi visualisasi dashboard data kesehatan kasus HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Yang pertama yang akan disampaikan oleh presentator keempat yaitu Salsabila Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Capit. Lincert IP atau IT Kabupaten Subang di waktu ini menunjukkan adanya peningkatan kasus hingga tahun 2000 HIV atau AIDS masih menjadi masalah kesehatan yang perlu perhatian. Pie chart menunjukkan distribusi kasus berdasarkan kelompok usia. Terlihat usia produktif 15-49 tahun menjadi kelompok paling banyak terdampak sehingga menjadi fokus pencegahan dan edukasi. Tahun dan kecamatan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada presentator keempat yang telah memaparkan materi terkait visualisasi dashboard data kesehatan kasus HIV atau AIDS di Kota Subang pada tahun 2025. Selanjutnya, pemaparan materi visualisasi dashboard terkait bar chart atau perbandingan wilayah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada dashboard bar chart ini digunakan untuk membandingkan jumlah kasus HIV atau AIDS di setiap kecamatan pada Kabupaten Subang pada tahun 2025. Di grafik ini terdapat sumbu horizontal X yang menunjukkan nama-nama pada kecamatan, sedangkan di sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah kasus HIV atau AIDS-nya. Semakin tinggi batang pada grafik, maka semakin besar jumlah kasus di kecamatan tersebut. Berdasarkan tampilan pada bar chart, terlihat bahwa terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah kasus yang paling tinggi, yaitu Pamanukan, Pusaka Nagara, Patok Besi, Ciasem, dan juga Pegaden. Batang pada kecamatan-kecamatan tersebut tampak lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, menandakan bahwa daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi kasus HIV atau AIDS. Sementara pada kecamatan lainnya memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah, yang terlihat daripada tinggi batang yang lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran kasus HIV atau AIDS tidak merata di seluruh wilayah, melainkan hanya konsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu saja. Selain itu, tingginya kasus di beberapa kecamatan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingginya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta perilaku berisiko yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lain. Sekian pemaparan visualisasi dashboard terkait bar chart atau perbandingan wilayah.
Selanjutnya, pemaparan materi visualisasi dashboard data kesehatan yang akan disampaikan oleh presentator kelima, yaitu Puspa Endah. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian chart berdasarkan kasus HIV tersedia kasus HIV signifikan Pusaka Cigaden. Pada peta, wilayah yang ditandai dengan warna merah menunjukkan tingkat kasus tertinggi, sedangkan warna oranye menunjukkan tingkat kasus sedang. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kelima, yaitu Puspa Endah, yang telah menyampaikan perbandingan sebaran geografis dari kasus HIV atau AIDS di kota Subang ini. Selanjutnya, pemaparan materi yang disampaikan oleh presentator keenam, yaitu Novita Sari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya meningkatkan edukasi produksi, meningkatkan sosialisasi dengan mengenai HIV, terutama pada kelompok usia produktif 15 sampai 49 tahun melalui sekolah, kampus, dan masyarakat. 2. Perluasan layanan tes HIV. Menyediakan layanan tes HIV gratis, mudah diakses, dan rutin di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, khususnya di kecamatan dengan kasus tertinggi seperti Pamanukan, Pusaka Nagara, Patok Besi, Ciasem, dan Pagaden. 3. Peningkatan akses pengobatan atau ARV, memastikan penderita HIV mendapatkan terapi antiretroviral atau ARV secara berkelanjutan untuk negara. Itu saya. Baik, terima kasih kepada presentator keenam, yaitu Novita Sari, yang telah memaparkan terkait rekomendasi atau pencegahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus HIV atau AIDS di Kota Subang maupun di wilayah-wilayah yang lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami di Universitas Bakti Kencana Cabang Subang. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kondisi HIV atau AIDS di Kabupaten Subang, serta pentingnya dan apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus HIV atau AIDS yang berkelanjutan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam visualisasi dashboard ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.